Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya wabah virus mematikan yang telah mengubah sebagian manusia menjadi zombie. Beberapa manusia yang selamat akhirnya membangun sebuah kota anti-zombie yang digunakan untuk bertahan dari para zombie. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba muncul salah satu zombie pintar yang mampu membentuk pasukan berisi ribuan zombie untuk menyerang kota. Lalu, apakah umat manusia bisa bertahan dari serangan zombie pintar tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika wabah virus mematikan tiba-tiba saja muncul dan mengubah lebih dari setengah populasi manusia yang ada di bumi menjadi zombie. Sementara orang-orang yang berhasil bertahan hidup akhirnya menciptakan sebuah kota zombie yang dibangun di tengah-tengah lautan. Bahkan mereka juga telah memblokade seluruh jembatan agar tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kota anti-zombie tersebut. Sayangnya, hanya orang-orang kaya serta para tentara bersenjata saja yang boleh tinggal di dalam kota anti-zombie, sementara para warga yang tak memiliki uang terpaksa harus tinggal di wilayah kumuh yang hanya dilindungi oleh sebuah pagar besi, sehingga mereka harus menjaga tempat itu selama 24 jam sehari agar tak ada satupun zombie yang bisa masuk ke sana. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang ada di dalam kota anti-zombie mulai kehabisan persediaan dan mereka pun akhirnya mendanai sekelompok orang bernama The Scavenger untuk menciptakan sebuah kendaraan lapis baja bersenjata lengkap yang mereka beri nama The Reckoning yang bisa digunakan untuk menjelajahi kota zombie sambil mencari persediaan. Suatu hari, ketika seorang pria sebut saja Ray serta rekannya yang bernama Mike sedang mengintai salah satu kota zombie, mereka melihat ada sekumpulan zombie yang bersikap sangat aneh, bahkan ada salah satu zombie yang sedikit pintar, seperti ia sedang mengatur pergerakan dari para zombie lainnya, dan Ray pun menamai zombie itu sebagai Big Daddy. Lalu saat mereka berdua hendak melaporkan kejadian itu pada yang lain, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran sosok misterius berwajah menyeramkan yang ternyata adalah teman Ray bernama Charlie yang sempat membuat Mike hampir menembaknya karena ia mengira bahwa Charlie adalah zombie sungguhan. Tak lama kemudian, Ray akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Cholo, yaitu seseorang yang akan memimpin misi mereka kali ini. Dan di sana ia pun menceritakan tentang zombie pintar bernama Big Daddy yang berbeda dengan para zombie lainnya, sehingga ia memperingatkan Cholo untuk berhati-hati agar tak ada seorang pun yang gugur dalam misi kali ini. Tampaknya Ray berniat menjadikan Cholo sebagai pemimpin The Scavenger yang baru menggantikan dirinya karena Ray ingin pergi dari kota tersebut dan mencari tempat lain yang jauh lebih aman dan nyaman dari serangan para zombie. Namun sayangnya Cholo juga tak mau menjadi pemimpin The Scavenger sambil mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan tinggal bersama para orang-orang kaya di dalam kota anti-zombie karena ia sudah memiliki koneksi dengan salah satu sultan yang ada di sana. Singkat cerita, ketika kembang api mulai ditembakkan, Ray dan para scavenger lain pun bergegas masuk ke dalam kota zombie untuk mencari persediaan selagi perhatian para zombie sedang teralihkan oleh kembang api. Tetapi tanpa disadari, entah mengapa tiba-tiba si wanita bernama Jenny ini mengatakan bahwa mesin kembang api mereka mengalami macet, sehingga Ray menyuruh yang lain untuk segera mundur sebelum para zombie mengepung mereka. Ray kemudian menyuruh Cholo dan kelompoknya untuk segera kembali, namun sayangnya Cholo justru menghiraukan peringatan dari Ray karena ia memiliki misi lain yang diberikan oleh teman sultannya yang berasal dari kota anti-zombie untuk mengambil beberapa minuman jahat dari salah satu toko besar. Awalnya, Cholo terlihat sangat senang karena jika mereka berhasil menyelesaikan misi mereka kali ini, mereka akan diperbolehkan untuk tinggal di dalam kota anti-zombie. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie muncul dan hampir menggigit Cholo, meski pada akhirnya ia berhasil mengatasi zombie tersebut. Menyadari bahwa keadaannya mulai tidak aman, Cholo pun menyuruh rekan-rekannya untuk segera mengambil seluruh persediaan dan pergi dari sana. Namun sayangnya ketika Mike hendak mengambil persediaan itu, ia justru digigit oleh salah satu zombie yang tiba-tiba muncul dari bawah meja. Lalu saat Ray datang, ia pun langsung menembak zombie tersebut dan berencana menyelamatkan Mike. Tetapi tampaknya Mike sadar bahwa dirinya kini sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie, sehingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebelum ia berubah menjadi zombie. Setelah kejadian itu, Cholo dan temannya pun bergegas kabur dari sana meninggalkan Ray. Sementara Ray meminta para scavenger yang lain untuk segera keluar dari kota zombie sebelum korbannya semakin bertambah banyak.
Namun sepertinya tak ada seorang pun yang sadar bahwa Big Daddy dan para zombie lain ternyata mengikuti mereka. Sementara itu, di dalam markas para scavenger, ketika Ray dan Charlie selesai melakukan pekerjaan mereka, Ray pun mencoba menemui Cholo dan di sana ia sangat marah karena keegoisan Cholo telah membuat Mike yang masih berusia sangat muda itu meninggal sia-sia. Tetapi Cholo justru mengatakan bahwa semua itu merupakan resiko bagi para scavenger seperti mereka. Cholo kemudian mengatakan bahwa ia sudah tak peduli lagi dengan para scavenger karena sebentar lagi ia akan tinggal di dalam kota anti-zombie bersama para orang-orang kaya. Namun di sana Ray mencoba memperingatkan pada Cholo bahwa ia tak mungkin bisa tinggal di kota anti-zombie karena para orang kaya itu tak peduli pada orang-orang miskin seperti mereka. Singkat cerita, saat Cholo hendak mengantarkan paket pada teman sultannya yang ada di dalam kota anti-zombie, entah mengapa tiba-tiba ia bertemu dengan salah satu pelayan yang sedang ketakutan sambil mengatakan bahwa ia baru saja mendengar suara aneh dari salah satu ruangan, dan setelah Cholo memeriksanya, ternyata suara itu berasal dari seseorang wanita yang mengatakan bahwa suaminya tiba-tiba bersikap sangat aneh. Tampaknya suami dari wanita itu telah terinfeksi oleh wabah virus zombie, bahkan ia juga telah menggigit putranya sendiri, sehingga Cholo tak punya pilihan lain selain menghabisi mereka berdua, karena jika mereka dibiarkan, ada kemungkinan bahwa mereka akan menyebarkan wabah virus zombie ke orang-orang yang lain. Sementara itu, di dalam pemukiman kumuh, Ray mencoba menemui salah satu teman lamanya yang bernama Mulligan yang saat itu sedang mengajak beberapa orang untuk membantunya menerobos ke dalam kota anti-zombie karena ia sudah muak diperlakukan sebagai masyarakat miskin oleh para orang-orang kaya yang ada di dalam kota tersebut. Meski begitu, Ray berusaha menenangkan Mulligan dan yang lain karena mereka tak mungkin bisa melewati para tentara bersenjata yang menjaga jembatan selama 24 jam sehari, sehingga ia menyarankan agar Mulligan dan yang lain tak melakukan hal-hal berbahaya demi keselamatan nyawa mereka. Lalu ketika Ray hendak mengambil sebuah mobil yang sudah ia beli dari seseorang pria bernama Chihuahua, entah mengapa mobil itu tiba-tiba saja menghilang, padahal sebelumnya ia sudah janjian dengan mereka bahwa ia akan mengambil mobil itu hari ini, yang mana hal itu menandakan bahwa ia baru saja ditipu, padahal Ray sudah susah payah mengumpulkan semua uangnya. Tanpa berlama-lama, Ray pun segera pergi ke salah satu tempat hiburan gelap di mana di sana terdapat banyak orang yang menjadikan para zombie sebagai bahan hiburan. Bahkan mereka juga mempertontonkan pertarungan antara seseorang yang bermasalah melawan para zombie peliharaan mereka. Setelah Ray bertemu dengan seorang pria kerdil bernama Chihuahua, yaitu seseorang yang sebelumnya menjual mobilnya pada Ray, Ray pun menyuruh Chihuahua untuk segera mengembalikan mobilnya karena jika tidak, maka ia akan mengacaukan seluruh bisnis hiburan miliknya. Mendengar perkataan Ray, Chihuahua pun berjanji bahwa ia akan segera menemukan mobil milik Ray, tetapi tanpa disadari, ia malah menyuruh anak buahnya untuk segera membereskan Ray. Bahkan Chihuahua juga sudah menyiapkan senjata agar ia bisa segera melenyapkan Ray yang telah mengganggu urusan bisnisnya. Lalu ketika Ray melihat si wanita yang sedang diserang oleh para zombie, tanpa berlama-lama ia pun segera menembaki para zombie tersebut untuk menyelamatkan si wanita, yang mana hal itu justru menimbulkan kekacauan di mana-mana, dan Chihuahua pun memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang Charlie dan juga Ray. Meski Charlie merupakan seorang pria bodoh yang memiliki wajah menyeramkan, ternyata ia memiliki keahlian dalam menembak sehingga pada akhirnya ia berhasil menembak Chihuahua yang hendak kabur dari sana. Sementara Ray berusaha menyelamatkan si wanita yang sebelumnya sempat melindungi Ray dari tembakan Chihuahua. Sayangnya belum sempat mereka kabur dari sana, tiba-tiba para polisi datang dan karena mereka baru saja menembak Chihuahua yang ternyata merupakan salah satu orang kaya, Ray, Charlie, dan si wanita bernama Asia itu akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman berat. Di sana, Asia mengatakan bahwa Chihuahua bukanlah pria kerdil biasa, melainkan ia seorang bos besar di dunia gelap yang sering disebut sebagai Mr. K, yaitu pria yang menguasai dunia hiburan. Bahkan ia memiliki banyak anak buah termasuk para polisi yang telah menangkap mereka. Ray kemudian bertanya mengapa Asia berurusan dengan pria seperti itu hingga ia dimasukkan ke dalam pertarungan zombie, dan pada akhirnya Asia mengatakan bahwa ia sebenarnya bekerja sama dengan Mulligan, sehingga ia sengaja mendekati Chihuahua agar ia bisa mendapatkan cara untuk masuk ke dalam kota anti-zombie.
Lalu saat Asia bertanya mengapa Ray berurusan dengan Chihuahua, Ray pun menceritakan bahwa ia sebenarnya baru saja membeli mobil dari Chihuahua dan ia berencana menggunakan mobil itu untuk pergi menuju utara, berharap ia bisa menemukan sebuah tempat yang tidak ada zombinya, namun ia malah ditipu oleh Chihuahua. Mendengar hal itu, Asia pun meminta Ray untuk mengajaknya karena ia juga sudah muak dengan kehidupannya yang sekarang ini. Bahkan ia juga berjanji bahwa ia pasti akan menjadi seseorang yang berguna untuk Ray karena Asia dulunya merupakan seorang mantan tentara. Tetapi sayangnya mereka harus mencari cara untuk keluar dari penjara itu terlebih dahulu. Tanpa disadari, pasukan zombie yang dipimpin oleh Big Daddy kini sudah hampir tiba di kota anti-zombie dan karena para zombie itu cukup pintar, mereka pun bisa menggunakan pisau atau senjata lain untuk menjebol tembok yang terbuat dari triplek tersebut. Di sisi lain, setelah Cholo bertemu dengan teman sultannya yang bernama Kaufman, Cholo pun mengatakan bahwa ia ingin tinggal di dalam kota anti-zombie, tepatnya di sebuah perumahan baru yang dibangun oleh Kaufman, karena ia sudah lama bekerja pada Kaufman tanpa meminta imbalan sama sekali. Cholo mengatakan ia sudah muak tinggal di pemukiman kumuh yang hanya memiliki makanan murahan dan tempat itu sepertinya juga kurang aman karena berbatasan langsung dengan para zombie. Sehingga ia meminta Kaufman untuk memberikan salah satu rumah yang ada di dalam kota anti-zombie padanya. Sayangnya, Kaufman tak bisa memberikan rumah itu pada Cholo begitu saja, karena sudah banyak orang kaya yang mengantri untuk tinggal di perumahan baru miliknya tersebut, yang mana hal itu membuat Cholo kesal dan ia pun mengancam jika Kaufman tak segera membiarkan ia tinggal di sana, maka ia akan menghancurkan bisnisnya. Lalu ketika Cholo hendak pergi, Kaufman menyuruh salah satu penjaga untuk membereskan Cholo karena ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Namun ternyata Cholo mengetahui hal itu dan ia pun berhasil mengalahkan si penjaga serta mengambil senjata dari si penjaga itu. Cholo kemudian menemui para anak buahnya sambil mengatakan bahwa malam ini mereka akan mencuri Dead Reckoning yang disimpan di dalam markas milik para tentara. Dan mereka akan menggunakan kendaraan lapis baja bersenjata lengkap tersebut untuk menyerang tempat tinggal Kaufman yang ada di dalam kota anti-zombie. Malamnya saat Cholo hendak menyerang markas para tentara, tanpa disadari ternyata para zombie sudah sampai di depan gerbang, yang mana hal itu membuat para tentara pun sibuk untuk menghentikan serangan dari para zombie. Bahkan sepertinya mereka kesulitan karena jumlah para zombie itu terlalu banyak. Di sisi lain, Cholo dan anak buahnya diam-diam masuk ke dalam markas tentara untuk mengambil Dead Reckoning. Lalu setelah mereka mendapatkannya, mereka pun bergegas pergi dari sana dengan cara menerobos kerumunan para zombie, hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kepungan para zombie tersebut. Setelah kejadian itu, Cholo pun menghubungi Kaufman sambil mengatakan bahwa ia telah berhasil mencuri Dead Reckoning. Lalu ia menyuruh Kaufman untuk segera membayarkan hutangnya yang senilai 50 miliar padanya dengan mengirimkan uang itu ke salah satu anak buahnya yang sedang menunggu di seberang sungai. Dan jika pada jam 12 malam Kaufman masih belum mengirimkan uangnya, maka mereka akan menggunakan rudal jarak jauh yang ada di Dead Reckoning untuk menghancurkan gedung milik Kaufman. Menyadari bahwa Cholo tidak main-main dengan perkataannya, Kaufman akhirnya terpaksa membebaskan Ray dari penjara dan ia pun meminta Ray untuk membereskan Cholo yang kini telah menguasai Dead Reckoning. Bahkan Kaufman berjanji bahwa ia akan memberikan imbalan yang setimpal jika Ray bisa menangkap Cholo malam ini juga. Ray kemudian mengatakan bahwa ia menginginkan sebuah kendaraan serta beberapa perlengkapan senjata dan juga persediaan makanan sebagai imbalannya. Lalu setelah Kaufman menyetujui kesepakatan itu, tanpa berlama-lama, Ray pun meminta agar Charlie dan Asia juga dibebaskan dari penjara, karena ia membutuhkan anak buah seperti mereka. Saat Ray dan yang lain sedang mempersiapkan barang-barang mereka, tiba-tiba salah satu anak buah Kaufman datang sambil membawa beberapa pasukan elit, yaitu Agus, Monica, serta pria bertubuh besar yang dijuluki sebagai Pitbull, untuk membantu Ray dalam menyelesaikan misinya. Singkat cerita, ketika Ray dan yang lain mencoba pergi ke markas para tentara, mereka sempat mengira bahwa Cholo dan anak buahnya lah yang sudah menghancurkan markas para tentara tersebut. Namun Ray justru penasaran mengapa ia tak bisa menemukan seorang tentara sama sekali, karena tak mungkin Cholo bisa mengalahkan semua tentara yang ada di sana. Ray dan Agus kemudian mencoba mencari ke camp para tentara, sementara Charlie dan yang lain akan mencari kendaraan yang masih berfungsi agar mereka bisa menggunakan kendaraan itu untuk mengejar Cholo. Tetapi entah mengapa Charlie merasa seperti ada yang mengawasi mereka,
padahal di sana tidak ada orang sama sekali. Benar saja, saat semua orang sedang sibuk menyalakan mobilnya, tanpa disadari, tiba-tiba Charlie langsung menembak ke arah Asia, karena di belakangnya sudah ada salah satu zombie yang hendak menggigitnya. Sementara Asia juga langsung menembak ke arah Charlie untuk melumpuhkan salah satu zombie yang sedang berdiri tepat di belakangnya. Di sisi lain, ketika Ray dan Agus tiba di kamp para tentara, betapa terkejutnya mereka karena hampir semua orang yang ada di sana kini sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Sehingga setelah mereka berhasil mendapatkan senjata beserta persediaan amunisi, tanpa berlama-lama Ray langsung menyuruh Charlie untuk segera pergi dari sana. Namun sayangnya Agus malah tergigit oleh salah satu zombie. Di tengah perjalanan, Asia langsung menembak Agus karena jika mereka membiarkannya, maka Agus akan berubah menjadi zombie dan membahayakan semua orang. Lalu di sana Ray sempat menceritakan bahwa dulu ketika adiknya tergigit oleh zombie, ia hanya bertahan selama kurang lebih 1 jam saja sebelum akhirnya ia berubah menjadi zombie, dan Ray pun terpaksa menembak adiknya sendiri. Sementara itu, di dalam Death Reckoning, Cholo menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap karena sebentar lagi sudah jam 12 malam, dan jika Kaufman tak mengirimkan uang miliknya, maka ia akan berperang dengan Kaufman tak peduli meski Kaufman memiliki banyak sekali tentara. Tak lama kemudian, saat Cholo bertanya pada salah satu anak buahnya apakah Kaufman sudah mengirimkan uangnya, anak buah Cholo mengatakan bahwa ia tak melihat seorang pun yang datang untuk mengirimkan uang tersebut. Sehingga pada akhirnya Cholo pun tak punya pilihan lain selain melakukan serangan terhadap gedung milik Kaufman. Tanpa disadari, tiba-tiba anak buah Cholo mendengar ada suara seseorang yang datang, yang mana hal itu membuat ia sempat mengira bahwa itu adalah orang suruhan Kaufman yang membawa uangnya. Namun setelah ia mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari para zombie yang langsung menyerang dan memukbang dirinya. Ternyata para zombie yang dipimpin oleh Big Daddy kini sudah sampai di tepi laut, dan untuk bisa sampai ke kota anti-zombie, mereka harus bisa melewati lautan yang cukup luas tersebut. Tetapi ketika Big Daddy mencoba melompat ke dalam laut, entah mengapa ia justru menghilang dan tak kembali lagi. Di sisi lain, Ray akhirnya berhasil menemukan lokasi Death Reckoning menggunakan aplikasi GPS, karena sebagai seseorang yang telah merancang Death Reckoning, ia diam-diam sudah menanamkan alat pelacak di dalam truk itu, sehingga tanpa berlama-lama, Ray pun langsung menyuruh Asia untuk segera pergi menuju ke tempat truk itu berada. Lalu setelah mereka sampai, Ray menyuruh Asia dan yang lain untuk tetap berada di dalam mobil, sementara ia akan berbicara dengan Cholo terlebih dahulu, berharap ia bisa menghentikannya tanpa perlu melakukan kekerasan. Dan saat Cholo melihat Ray datang, ia pun menyuruh anak buahnya untuk membukakan pintu agar ia bisa berbicara langsung dengan Ray. Awalnya Ray mengira bahwa ia bisa membujuk Cholo begitu saja, tetapi ternyata Cholo sudah tahu bahwa Kaufman telah mempekerjakan Ray untuk menghentikan dirinya, sehingga ia pun mengatakan pada Ray bahwa ia akan tetap melakukan penyerangan meski hal itu bisa membahayakan para penduduk lokal, karena ia sudah sangat kesal dengan perbuatan Kaufman. Saat yang bersamaan, para zombie ternyata berhasil menyeberangi lautan dengan cara berenang, dan setelah mereka sampai di perkotaan, tanpa berlama-lama, Big Daddy dan para zombie yang lain pun langsung menyerang seluruh warga yang ada di sana. Namun sepertinya Kaufman masih belum tahu tentang hal itu karena sekarang ia sedang sibuk dengan uang-uang miliknya. Lalu ketika Cholo hendak menembakkan rudal ke arah gedung Kaufman, Ray diam-diam menggunakan remote miliknya untuk mematikan seluruh rudal tersebut. Dan saat mereka sedang berdebat, tanpa disadari, tiba-tiba Monica datang dan langsung menembaki mereka. Sehingga Ray pun menggunakan momen itu untuk merebut Death Reckoning dari tangan Cholo beserta anak buahnya. Di sisi lain, Kaufman sepertinya masih belum tahu bahwa pasukan zombie yang dipimpin oleh Big Daddy kini sedang menyerang orang-orang yang ada di dalam kota. Bahkan ia berencana untuk pergi sambil membawa banyak sekali uang, karena ia mengira bahwa kebakaran yang terjadi di luar sana merupakan dampak dari serangan Cholo. Tak lama kemudian, Kaufman tiba-tiba mendapat telepon dari Ray yang mengatakan bahwa ia berhasil mendapatkan Death Reckoning serta menghentikan Cholo. Yang mana hal itu justru membuat Kaufman semakin kebingungan dengan siapa sebenarnya yang telah menyebabkan kekacauan di dalam kota anti-zombie miliknya. Menyadari bahwa para zombie telah berhasil masuk ke dalam kota, Ray pun berencana membawa Death Reckoning kembali agar ia bisa membantu melawan para zombie serta menyelamatkan para warga yang masih hidup.
Namun sayangnya Cholo tak bisa ikut bersama mereka karena ia masih memiliki urusan dengan Kaufman yang harus ia selesaikan. Meski Ray dan Cholo tidaklah akrab, mereka sudah lama melawan para zombie itu bersama-sama, bahkan mereka juga sudah sering membantu satu sama lain dalam mengalahkan para zombie. Sehingga sebelum Ray pergi, ia sempat memberikan kunci mobil yang ia pakai sebelumnya pada Cholo, sambil mengatakan bahwa di mobil itu masih ada beberapa senjata serta amunisi yang bisa dipakai. Sayangnya, saat Cholo dan rekannya yang bernama Tom hendak mengambil mobil itu, Cholo justru tak sengaja tergigit oleh zombie, yang mana hal itu menandakan bahwa ia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Namun ketika Tom hendak menembaknya, entah mengapa Cholo menyuruh Tom untuk menurunkan senjatanya, karena ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi salah satu zombie. Sebelum Cholo berubah menjadi zombie, ia menyuruh Tom untuk mengantarkannya kembali ke kota agar ia bisa membalaskan dendamnya terhadap Kaufman yang sudah mengkhianati dirinya. Dan Cholo pun pergi menggunakan jalur rahasia yang biasa ia gunakan untuk masuk ke dalam kota anti-zombie. Sementara itu, di dalam kota terlihat para warga mencoba bertarung melawan para zombie tersebut, tetapi sayangnya mereka cukup kewalahan dalam melawan para zombie karena pasukan zombie yang dipimpin oleh Big Daddy ini jauh lebih pintar dari zombie-zombie lainnya. Bahkan mereka juga bisa menggunakan berbagai macam senjata. Hanya dalam hitungan menit, para zombie itu berhasil menguasai seluruh wilayah yang ada di sekitar laut. Lalu ketika Big Daddy melihat gedung tinggi milik Kaufman, entah mengapa ia merasa tertarik untuk pergi ke sana, sehingga ia pun memerintahkan para zombie yang lain untuk bergerak menuju ke gedung tersebut dan menyerang seluruh orang yang ada di sana. Di sisi lain, setelah Ray dan kawan-kawan tiba di jembatan, Ray mencoba menurunkan jembatannya agar mereka bisa membawa Dead Reckoning masuk ke dalam kota. Namun tanpa disadari, tiba-tiba sekumpulan zombie datang dan langsung mengepung truk tersebut. Menyadari hal itu, Asia pun menyuruh Ray untuk naik ke atas truk sebelum para zombie itu mengejar dirinya. Sehingga tanpa berlama-lama, Ray pun langsung menuruti perkataan Asia untuk naik ke atas truk. Sementara Jenny mencoba membersihkan para zombie yang menghalangi truk mereka dengan menggunakan machine gun. Sementara itu, ketika para warga dari pemukiman kumuh sudah pasrah karena mereka terjebak di antara ribuan zombie dan kawat berduri yang dialiri listrik bertegangan tinggi, tiba-tiba mereka mendengar ada suara petasan yang berasal dari Dead Reckoning, sehingga mereka berencana menggunakan kesempatan ini karena mereka mengira bahwa suara petasan itu bisa mengalihkan perhatian dari para zombie. Tetapi tanpa disadari, ternyata pasukan zombie yang dibawa oleh Big Daddy ini tak bisa terpengaruh oleh suara petasan, dan pada akhirnya para zombie itu mulai menyerang warga serta memukbang mereka semua. Di sisi lain, saat Kaufman sadar bahwa para zombie itu berhasil masuk ke dalam gedung miliknya, ia dan asistennya pun berencana kabur menggunakan mobil yang ada di dalam basement. Namun ketika asisten Kaufman sedang membuka pintu, tiba-tiba Big Daddy sudah ada di sana, yang mana hal itu membuat si asisten pun ketakutan dan lari terbirit-birit. Big Daddy kemudian mencoba merusak mobil Kaufman dengan menggunakan selang bensin, tetapi karena ia merasa gagal, Big Daddy pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana dan mengejar si asisten yang lari keluar dari basement tersebut. Menyadari bahwa Big Daddy sudah pergi, Kaufman pun segera mengambil senjata yang ada di dalam tas miliknya, dan ketika ia melihat sosok Cholo yang muncul dari balik kegelapan, tanpa berlama-lama ia pun langsung menembaki Cholo karena ia mengira bahwa Cholo datang untuk membalaskan dendam padanya, dan tampaknya ia tak sadar bahwa Cholo kini sudah berubah menjadi zombie. Sementara itu, ketika Ray dan kawan-kawan tiba di pemukiman warga, mereka pun merasa sangat sedih karena mereka datang terlambat, sehingga hampir seluruh warga yang ada di sana kini sudah berubah atau dimukbang oleh para zombie. Dan karena mereka sudah tak punya pilihan lain, Ray akhirnya menyuruh Charlie untuk menembakkan rudal ke arah para zombie itu. Awalnya mereka mengira bahwa tak ada seorang pun yang selamat dari serangan pasukan zombie yang dipimpin oleh Big Daddy. Tetapi tanpa disadari, ternyata masih ada banyak orang yang berhasil bertahan dari serangan para zombie tersebut, karena mereka dipimpin oleh Mulligan yang memang memiliki kemampuan dalam melawan para zombie. Di sana, Mulligan mengatakan bahwa mereka akan merebut kembali kota dari para zombie, dan ia juga akan menjadikan kota itu sebagai kota anti-zombie yang baru, tempat bagi orang-orang yang berhasil bertahan hidup dari serangan zombie, tak peduli meski mereka adalah orang kaya atau tidak.
Mendengar hal itu, Ray berencana membantu Mulligan untuk membersihkan para zombie yang tersisa. Namun entah mengapa tiba-tiba ia melihat Big Daddy beserta beberapa zombie yang tiba-tiba pergi dari kota. Karena sepertinya Big Daddy dan pasukannya hanya ingin membalaskan dendam pada orang-orang yang dulu pernah menyerang kelompok zombie miliknya. Menyadari bahwa Big Daddy hanyalah zombie pintar yang ingin hidup tenang bersama kelompok zombie miliknya, Ray akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengusik para zombie tersebut. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk pergi menuju ke utara, berharap mereka bisa menemukan tempat aman yang jauh dari para zombie agar mereka bisa membangun kehidupan yang baru di sana. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you in the next video dan sampai jumpa.